Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-126, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Kita akan baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang hari ini saya mengangkat untuk lebih fokus kepada satu topik, yaitu tabah di masa sukar. Tabah di masa sukar, Bapak Ibu yang kekasih, apa yang menjadi topik kita? Ada dua kata penting yang kita akan kutip, yaitu tentang tabah dan sukar. Apa yang dimaksud dengan masa yang sukar? Kita mulai dulu yang sukar-sukarnya supaya nanti kita akan mendapat sesuatu dari di balik yang sukar itu. Apa yang dimaksud dengan masa yang sukar? Yaitu hidup terasa sulit. Dan semua orang mengakui masa sekarang ini masa yang sulit. Semua orang saat ini mengeluh. Hampir tidak ada orang yang tidak mengeluh. Masa sekarang ini adalah masa yang sulit. Apapun serasa amat sulit. Bahkan saking sulitnya, kadang kita berjumpa dengan orang yang kita kenal, tapi kita tidak kenal. Karena ketutup masker, ketutup apalagi yang kayak kaca, apalagi kalau dia pakai hajab ya. Ada teman saya bingung sekali karena dia sudah pakai hajab, dia pakai masker, dia pakai kaca lagi begitu. Jadi masa Bapak enggak kenal saya, katanya. Ya bagaimana mau kenal, semua ketutup. Untung dia tidak pakai yang lebih lagi. Itu pertanda bahwa keadaan makin sulit. Nah, apalagi yang dimaksud dengan masa yang sukar? Semua masalah datang tidak habis-habisnya. Tentu mulai dari masalah ekonomi, penghasilan semua orang biasanya berkurang, baik itu swasta, kalau swasta bekerja WFH itu banyak potongannya karena enggak mengeluarkan transportasi, tidak hadir, dan banyak hal. Jadi bukan saja karena penghasilan kita berkurang, tetapi masalah juga datang tidak putus-putus. Terus silih berganti masalahnya. Hampir semua orang mengalami masalah. Di samping pengeluaran kita di masa ini bukan malah berkurang. Malah pengeluaran kita makin bertambah. Yang biasanya kita tidak keluar biaya untuk internet, walaupun katanya kalau anak-anak sekolah ada biaya daring dari kementerian, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada pengeluaran yang dulu sebelum masa yang sulit ini kita harus keluarkan di masa sekarang. Bahkan juga pengeluaran-pengeluaran kita yang lain malah bertambah. Kalau dulu kita makan hanya sekali atau dua kali di rumah, karena satu kali makan siang mungkin disiapkan di kantor atau di tempat kerja,
Tapi karena WFH, ya tambah pengeluaran makan di rumah. Bahkan biasanya porsinya tambah besar. Karena namanya orang kurang bekerja biasanya sebentar lihat dapur apa makanan. Sebentar lihat lagi tudung nasi, wih apa lauk. Wah. Jadi pengeluaran itu makin bertambah-tambah, kesulitan itu pun makin bertambah-tambah. Nah, tekanan hidup manusia pun makin banyak. Banyak tekanan hidup, tekanan ekonomi. Contoh, di masa pandemi, makin banyak yang kita dengar orang yang sakit, bahkan orang yang meninggal. Yang tentu itu berakibat sosial, berakibat ekonomi juga kepada kita. Contoh orang tua, keluarga sakit, sebagai bentuk rasa solidaritas kita biasa kita mengirimkan uang obat atau apa saja namanya. Kalau kita tidak peduli kan bagaimana anak Tuhan gak peduli? Bagaimana keluarga tidak peduli? Saya berkata kepada minggu lalu khotbah di Jayapura, kita sebagai anak Tuhan harus beda dalam hal berkorban, dalam hal memberi. Baik itu di luar lingkungan gereja, di lingkungan keluarga, di lingkungan kemasyarakatan, anak-anak Tuhan itu harus ada sifat yang menonjol, yang orang lain tahu bahwa Kristen itu adalah memiliki kasih lebih. Jangan seperti yang saya ceritakan, saya kasih ilustrasi pada minggu yang lalu, ada orang yang memang super pelit. Saya katakan super pelitnya, kenapa? Padahal dia kaya, banyak perusahaannya, tapi super pelit. Kenapa? Ketika anaknya sakit pun, saking pelitnya, anaknya sakit, anaknya masih kecil, main tembak-tembak, lalu peluru-peluru tembakan itu dari kacang hijau, pelurunya, kacang hijau atau toge ya, itu. Jadi tak sengaja mungkin dia pegang masuk ke telinganya. Masuk di telinga, lalu yang timbul dalam pikiran suami istri ini harus ke dokter. Nah, dokter langganan mereka sudah ada dan sudah tahu bahwa keluarga ini keluarga yang sangat sulit. Kalau berobat selalu mintanya obat generik, karena itulah yang paling murah. Lalu ketika dokter periksa bahwa kacang itu sudah makin dalam dan sudah tidak bisa ditarik, lalu dokter ini katakan, Pak, Bu, ini harus dioperasi. Bayangkan apa yang muncul di pikiran bapak dan ibu yang duitnya banyak, usahanya banyak, pasti pikirnya operasi berarti uang besar. Bisa enggak tidak operasi, Pak Dokter? Ya bisa. Dokter udah maklum karena pikirannya adalah duit keluar. Bisa Pak, Bu, anak bapak ini tiap hari bapak dan ibu rajin-rajin 3 kali sehari seperti minum obat, tetesin dia, siram air. Pagi siram, siang siram, sore siram. Lebih kurang 4 hari dia akan tumbuh nanti toge atau kacang hijau. Kalau udah tumbuh di 4 hari baru cabut. Coba bayangkan, orang yang pelit itu memilih jalan itu, betapa menderitanya itu anaknya selama 4 hari. Hanya mungkin karena operasi 2-3 juta. Tapi anak Tuhan enggak memilih cara itu. Amin. Sesulit apapun keadaan kita, kadangkala tekanan-tekanan itu banyak silih berganti, mengitari saudara, mengelilingi kita. Mungkin bukan langsung kepada keluarga kita, tetapi bagian dari orang di sekitar kita yang harus kita peduli. Itu namanya peduli sosial kemasyarakatan. Kemudian, mengapa hidup masa kini disebut sukar? Mari kita lihat. Mengapa hidup masa kini itu disebut sukar? Ya karena semua orang mengeluh. Masa-masa ini sebagian orang mengalaminya. Jadi jangan kita kira hanya kita yang ekonomi lemah. Kita semua di sini masih kategori ekonomi lemah. Jadi bukan hanya kita yang mengalami. Kita tanya, usahawan-usahawan itu
Yang dulu penghasilannya per bulan bisa masuk miliar-miliar di rekening perusahaannya. Sekarang apa? Miliarnya hilang. Mungkin hanya ekor-ekornya yang dulu. Walaupun masuk ratusan juta ke mereka tiap bulan, bagi mereka itu sudah sangat parah. Nah, kita walaupun masuk setiap bulan mungkin hanya berapa ratus ribu atau sejuta, 2 juta, kita juga ikut merasakan. Tetapi mereka pun lebih parah, lebih berat bagi mereka. Jadi sehingga masa ini wajar disebut masa yang sukar karena semua orang mengalaminya. Dan hampir semua manusia di belahan dunia ini mengalaminya. Karena mereka pada umumnya tidak siap menerima. Kalau kita kan udah biasa kita susah, jadi nggak terlalu kaget. Kita yang sudah biasa menderita nggak terlalu kaget melihat keadaan. Tapi mereka, sampai saya baca beberapa di rubrik, ada banyak yang putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Padahal sebenarnya hidup ini harus kita yakini ada dua sisi. Dalam hidup ini selalu ada dua sisi. Ada baik maka ada yang buruk. Itu sebabnya Ayub berkata kepada istrinya, sepertinya engkau seperti mirip wanita yang, saya menyebutnya aja berat. Kenapa? Karena istrinya hanya mau satu sisi, yang enaknya aja. Yang manisnya saja, padahal hidup ini ada dua sisi. Kalau ada baik, ada yang buruk, ada yang manis, ada yang pahit. Kalau ada yang sedang maju, waktunya ada mundur. Kalau waktunya kadang kita naik, siap-siap juga kadang kita turun. Kalau kita sudah menyiapkan iman dan mental kita seperti ini, barang apapun yang terjadi di kolong langit ini kita tidak perlu cemas. Katakan amin. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, harus makin tegar dan berbeda ketegaran kita dengan orang di luar Tuhan. Sebab seseorang itu diketahui kualitas imannya atau kekristenannya kuat adalah ketika menghadapi tekanan. Saya pernah dan sering naik angkot di Papua. Di angkot itu di samping supir kalau saya duduk, di situ ada boneka-boneka. Yang biasanya boneka itu goyang-goyang begini. Saya lihat, oh dia duduk di atas per. Apa per ya? Jadi sering saya tekan-tekan, saya main-main. Gitu. Gitu. Jadi anak Tuhan itu kadang-kala seperti itu, makin ditekan, lompatannya makin tinggi. Malah kalau tidak ada tekanan, sepertinya kita nggak ada lompatan. Nanti kita akan lihat endingnya. Karena Tuhan sudah bilang, seperti jauhnya rancanganmu dari bumi ke langit, demikianlah jauhnya rancangan Tuhan dari kita. Artinya masalah boleh datang, persoalan boleh datang, endingnya Tuhan bilang, aku menyediakan masa depan yang terbaik bagimu. Katakan amin. Jadi endingnya masa depan kita tetap baik. Boleh semua keadaan berubah-ubah. Boleh di sekeliling kita banyak tantangan. Boleh datang menghimpit hidup kita. Tapi endingnya kita sabar aja. Tabah. Ada ending yang sedang kita tunggu. Kita akan pulang dengan sorak-sorai. Nanti kita akan lihat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Nelayan yang tangguh. Disebut dia nelayan tangguh karena ia mampu menaklukkan ombak yang besar. Jadi anggota jemaat Narwastu harus menjadi jemaat yang tangguh karena sudah melewati masa-masa yang sulit. Dia tegar menghadapi banyak persoalan. Pada minggu yang lalu, 2 minggu saya berturut-turut khotbah di Jayapura. Karena kita di sana walaupun PPKM level berapapun dia bilang di Jayapura itu ibadah terus. Udah level 4 dia bilang sudah merah bahkan hitam, ibadah jalan terus. Jadi seperti khotbahnya Yakub Nahwai dulu, apapun yang terjadi ibadah jalan terus. Jadi kami praktekkan di sana. Jadi kayak enggak PPKM, kayak kita hampir penuh kursi. Minggu depan saya yakin kita penuh semua. Karena proteksi Tuhan berbeda dengan
proteksi kepada orang lain. Orang lain juga diproteksi Tuhan, tapi kita lebih khusus. Dikatakan kita bagaikan biji mata Tuhan. Saya dan istri sudah alumni COVID dan sudah mengalami COVID yang komplikasi dengan malaria. Malaria itu paling berat, Bapak Ibu. Saat itu komplikasi lagi saya dengan tipes. Jadi 3, COVID, malaria, tipes. Jadi menderita banget. 8 hari saya tidak lihat HP. 8 hari saya tidak lihat HP. Ngapain saya lihat HP lagi? Pikir saya mati atau hidup? Mati atau hidup? Desember lalu. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan bilang kau belum mati, biar sakit apapun yang datang ternyata belum mati. Tapi sebaliknya kalau sudah waktunya mau mati, enggak sakit juga akan terangkat ke surga. Jadi yang kita perlu adalah apapun yang terjadi, dekatlah selalu dengan Tuhan. Kemudian kita lanjut, mengapa kita harus tabah? Mengapa kita harus tabah? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kata tabah ini saya coba lihat di kamus bahasa Ibrani, berasal dari kata kazab, yang artinya kuat. Kata lain dari kazab adalah tidak berkecil hati, tidak memiliki hati yang kerdil, yang mudah lemah, apapun persoalan lemah. Dan kata lain disebut di situ adalah orang yang tetap fokus, seperti seringkali dikhotbahkan Pak Gembala, fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, fokus kepada tujuan. Dan konsisten kepada tujuan. Dia konsisten, dia nggak mau terpengaruh dengan keadaan. Apapun keadaan yang terjadi. Itulah yang disebut dalam bahasa Ibrani tabah. Nah, mengapa kita harus tabah? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau mengacu dari kata tabah tadi, ternyata dengan kita tabah, seseorang akan merasakan kekuatan dari ketabahan itu. Dia akan merasa kuat. Dia seperti ada ngecas. Dia seperti ada spirit baru dari rasa tabah itu. Walaupun banyak gelombang hidup, dia bilang tabah, sabar, tabah. Jadi seperti dia ada kekuatan. Seperti ada power yang datang, yang turun, ngecas hidupnya dari ketabahan itu. Lalu kenapa lagi kita harus tabah? Karena dengan ketabahan kita akan melewati masa yang sulit itu, walaupun terasa panjang, sudah hampir 2 tahun, terasa singkat. Jadi orang tabah itu ternyata tidak terasa dia udah 2 tahun, sudah mau 2 tahun lewat masa yang sulit. Sepertinya baru 3 hari gitu. Karena dia tabah. Mungkin kata lain dia menyiapkan iman dan mentalnya, biarkan aja masa yang sulit ini terus menerus berlangsung. Dia anggap seperti tidak ada masalah. Dia anggap seperti tidak ada persoalan. Dia anggap seperti tidak ada masa yang sulit. Sehingga 2 tahun sudah hampir berlalu, biasa-biasa saja. Kemudian, apa atau bagaimana hasil yang didapat orang yang tabah? Nah, perlu kita cari tahu, ada enggak hasilnya dari orang yang tabah? Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, hasilnya jelas. Dia akan naik level. Dia naik level, dia naik peringkat. Tetapi kita lihat kembali kepada pembacaan kita tadi, sebab dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dan orang yang berjalan maju dengan menangis. Nah, jadi keadaan boleh datang,
situasi boleh datang, kita harus tetap berjalan. Jangan berhenti. Pelayanan kita pun jangan pernah berhenti. Sebab kalau kita berhenti, dunia lain, kekuatan lain, dia tidak akan pernah berhenti merekrut sebanyak mungkin. Menggunakan pengaruhnya, pengaruh intimidasi COVID, intimidasi ekonomi yang sulit, untuk merekrut sebanyak mungkin pengaruhnya. Jadi kita harus terus berjalan. Tidak boleh berhenti apapun yang terjadi. Bukan hanya berjalan, tetapi dikatakan berjalan maju. Jangan jalan di tempat. Masa COVID seperti ini adalah peluang bagi gereja. Untuk bisa menjangkau sebanyak mungkin jiwa. Karena orang banyak susah. Lebih mudah kita layani, lebih mudah kita khotbahin orang yang lagi sedang susah daripada orang yang sedang berkelimpahan. Amin. Karena itu kesempatan bagi kita, kairos bagi kita untuk menjangkau mereka semua yang sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup. Manfaatkan kairos ini. Bukan saja dikatakan berjalan, tetapi harus maju. Jangan jalan di tempat. Maju apapun. Walaupun sambil menangis. Kenapa dia menangis? Karena susahnya hidup. Tetapi jangan berhenti, berjalan. Kenapa dia menangis? Karena situasi yang sulit. Kenapa dia menangis? Karena banyak tantangan seperti tak terucapkan dengan kata-kata pergumulan hidup ini. Tetapi berjalanlah terus. Berjalanlah terus. Sampai pada waktunya nanti. Kita di seberang atau di balik penderitaan, di balik kesusahan, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Saya selalu mengangkat satu kisah dalam keluarga jemaat kita di Papua. Ibu ini tidak banyak bicara, baik di dalam ibadah, di tengah-tengah masyarakat. Anaknya 2. Masih kecil-kecil anaknya yang 2 ini, papanya atau suaminya sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, masih kecil. Masih butuh kasih sayang, masih butuh perhatian, bahkan juga butuh biaya. Tapi apa yang terjadi dengan tekun ibu ini mengurus anaknya, dengan setia dia mengurus anaknya, sambil bekerja dia besarkan anaknya dengan kasih sayang double. Jadi kasih sayang jadi double. Kasih sayang suami atau kasih sayang papa tidak ada lagi, maka dia harus memberi perhatian lebih ekstra kepada anaknya. Kedua anak ini bertumbuh. Dan akhirnya kedua anak ini sekarang puji Tuhan, diberkati Tuhan, selalu saya saksikan. Dia enggak pernah pikir lagi yang macam-macam. Bukan tidak ada wajahnya, bukan tidak ada parasnya. Cukup bagus. Kalau dia mau nikah bisa cepat laku. Tapi dia enggak kepikir lagi. Dia mengurus kedua anak ini. Hari-harinya curahan hidupnya kepada kedua anak ini. Dan apa yang terjadi sekarang sudah kerja di Bank Indonesia yang paling tua. Dan satunya sudah jadi dokter. Berubah semua air matanya. Berubah semua deritanya. Berganti semua cucuran air matanya seperti ayat ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Jadi Tuhan selalu menyiapkan ending yang terbaik. Yang penting kita ada di dalam jalan Tuhan, di relnya Tuhan. Apa hasil yang didapat orang yang tabah? Tentu dia akan mendapatkan hasil. Ini adalah impian semua orang. Dia ingin mendapatkan hasil upah dari jerih payahnya. Dia tadi berjalan maju dan menangis, mencucurkan air mata. Semua air mata kita bukan Tuhan tidak tahu. Bahkan Tuhan bilang air mata orang percaya itu ditaruh di kirbat.
Kirbat itu digambarkan adalah piala minuman, tempat minuman raja. Jadi tidak boleh sembarang orang menggunakan ini. Jadi minuman raja. Jadi kira-kira digambarkan disitulah air mata orang percaya. Cucuran air mata kita, tangis, derita kita karena tetap kita konsisten di dalam Tuhan. Maka Tuhan menggambarkan air matamu sebenarnya dikumpul, ditaruh di kirbatnya Tuhan. Sebab Tuhan menghargai tangismu, Tuhan menghargai perjuanganmu, Tuhan menghargai cucuran air matamu. Walaupun sulit yang engkau alami, dia tidak buta, tetapi dia selalu melihat engkau. Dia memperhitungkan upah kita. Kita akan mendapat hasil, karena ini adalah impian semua orang. Semua orang itu selalu berpikir soal upah. Makanya ketika Petrus menjadi pengikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, yang pertama ditanya Petrus, apa yang menjadi upah kami ketika kami menjadi pengikutmu? Tuhan bilang Tuhan tidak akan merugikan orang yang mengikuti dia. Malah akan double untungnya di dunia dan di akhirat. Bicara hasil atau bicara upah, maka jika kita lihat pada ayat yang kelima pembacaan kita tadi, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai ini upah dengan bersorak-sorai. Semua kita pasti ingin waktunya menuai. Tapi ingat, ada kata mendahului menuai, yaitu menabur. Sudahkah kita menabur? Oleh karena itu jangan sampai benih juga kita makan. Benih itu bukan untuk dimakan, tetapi untuk ditabur. Supaya nanti kita berharap ada yang kita tuai. Sesulit apapun ekonomimu, keadaan apapun keuanganmu, jangan pernah lupa untuk menabur. Karena itu akan diperhitungkan Tuhan. Mungkin dihitung 30, 60, bahkan 100 kali lipat dari apa yang kita tabur. Persepuluhan itu belum menabur. Jangan kita kira kita sudah memberi sepersepuluhan, lalu kita sudah menabur. Bukan, itu mengembalikan milik Tuhan. Yang menabur itu adalah yang 90% yang kita terima. Di situ pun sebenarnya ada hak orang lain. Ada berkat orang lain, tetapi anggaplah itu bagian dari menabur. Menabur kepada orang lain, menabur kepada orang susah, menabur kepada orang yang sedang menderita. Karena mereka itu adalah perwujudan Tuhan, menerima hal-hal yang baik dari kita. Yesus pernah tegaskan, segala sesuatu yang kamu perbuat kepada salah seorang hambaku yang hina ini, engkau telah melakukannya kepadaku. Sebaliknya, segala sesuatu yang engkau tidak lakukan kepada hambaku yang hina, engkau tidak melakukannya kepadaku. Jadi sebenarnya ada perwujudan Tuhan, ada banyak orang-orangnya Tuhan dikirim di sekitar kita untuk menerima kebaikan dari kita semua. Mari kita menabur. Orang yang menabur akan menuai. Tabahlah di masa yang sulit. Karena Tuhan akan selalu membalaskan dari tiap-tiap pergumulan kita. Endingnya selalu menyiapkan masa depan yang terbaik bagi kita. Amin.